adanya digital revolution. Nah, itu kita juga merasakan ya perubahan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian sekarang kayaknya saya mungkin di zaman Bapak Ibu saya dulu yang namanya komputer itu jarang dan orang-orang yang menguasai komputer itu jarang. Di zaman saya itu mungkin kita diminta untuk apa ya, zaman sebelum Microsoft Office lah ya, pada saat kita menggunakan aplikasi untuk pertama kalinya. Dan sekarang kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak ada yang bukan tidak menguasai, nggak ada yang menurut saya computer illiterate itu udah jarang sekali. Semua udah pegang gadget dan bahkan lifestyle kita pun sudah sangat dipengaruhi atau sangat berubah dengan adanya digitalisasi ini yang membawa kita sekarang namanya menjadi the fourth industrial revolution. Bedanya apa sih dengan the third? Nah, salah satu bedanya yang signifikan di mana digital revolutions itu more sophisticated, integrated, dan mampu untuk mengubah gaya hidup kita, transforming the societies and the global economy. Jadi secara garis besar pun di sini di mana human production yang dari awalnya tadi itu yang dipakai adalah si muscle power tadi, saat ini di zaman Fourth Industrial Revolution yang lebih nantinya skill apa sih yang kira-kira itu dibutuhkan itu lebih kepada cognitive power, augmenting human production. Nah, di sini sebetulnya itu yang ingin saya sampaikan bahwa mohon maaf ini agak tertutup. Sorry. Sebentar ya. Bahwa kesimpulannya adalah di sini saya tidak akan memperdebatkan juga ya, maksudnya silahkan kalau misalnya teman-teman yang ikut di sini memiliki satu pendapat yang berbeda terkait dengan urutan industrial revolutions, tetapi saya tidak akan berdebat di poin itu. Saya di sini sebetulnya as simple as ingin sharing pada teman-teman bahwa industrial revolutions itu memang sangat berpengaruh terhadap kondisi dari labor market kita. Itu yang pertama. Kemudian new technologies itu apparently juga merubah bagaimana kita bekerja, terus kemudian juga kondisi dari industri dan kebutuhan dari pekerjaan itu sendiri. Mungkin di sini sekali lagi konteksnya adalah konteks di Amerika Serikat. Bisa kita lihat bahwa kondisi industri atau kondisi perusahaan itu berevolusi juga dari tahun 2008 dibandingkan dengan kondisi di 2018. Kalau di 2008 kita masih bisa melihat top 10 industri di Amerika Serikat itu masih melibatkan oil and gas company di beberapa urutan pertama, bahkan Exxon masih menduduki urutan yang pertama. Dan di situ di nomor 8 kita masih melihat Chevron. Tetapi di tahun 2018 di mana Fourth Industrial Revolutions, di mana segala sesuatu yang berbau digital teknologi itu bergerak dengan semakin cepat, kita melihat bahwa Exxon sudah jauh berada di nomor 9. 5 perusahaan terbesar di Amerika Serikat di tahun 2018 itu adalah semuanya perusahaan yang berbau dengan teknologi. Mulai dari Apple, Google, Microsoft, Amazon, dan Facebook. Bahkan di sini pun juga Chevron sudah tidak masuk di dalam urutan itu lagi. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di halaman pertama. Sebelum kita bergerak ke halaman berikutnya, ini nanti pertanyaan akan di akhir sesi saja ya, Mas Rey dan Mas Dedi ya. Ya, betul Mbak Ayang. Jadi untuk pertanyaan nanti bisa disimpan dulu saja, baru nanti setelah Mbak Ayang selesai presentasi dapat dilakukan pertanyaannya dijawab melalui by chat ya di kolom chat. Siap. Silakan Mbak Ayang. Nah, untuk yang berikutnya ini saya pengen tahu juga nih pendapat dari teman-teman peserta semua karena salah satu tujuan saya ada di sini hari ini saya juga ingin mendapatkan masukan dari semua peserta. Jadi saya akan mencoba untuk stop sharing di sini, kemudian saya akan share screen saya yang lain. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman untuk membuka www.menti.com ya.
Kemudian ketikkan kodenya pada saat nanti di situ diminta untuk memasukkan kode, ketikkan kodenya 633933. Dan sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya pengen tahu dulu nih pendapat dari semua teman-teman ya. Kira-kira dengan perubahan revolusi industri tadi, kemudian adanya perubahan dari kondisi industri yang tentunya juga akan berpengaruh kepada kondisi labor market dan skill yang dibutuhkan. Mungkin bisa sharing pendapat di sini. Kira-kira ada nggak sih pekerjaan-pekerjaan yang ada di saat ini, yang ada di hari ini, itu yang mungkin kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Kita nggak pernah membayangkan 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun yang lalu pekerjaan itu ada. Kira-kira pekerjaan apa? Kalau sekarang semua orang itu kayaknya hidupnya itu udah sangat terkontrol di satu gadget ya. Saya sendiri, ini bukan bocoran nih, tapi saya sendiri udah sering mendengar bahwa ada anak-anak muda sekarang itu yang kerjanya itu sebagai YouTuber. Bahkan ponakan saya pengen jadi apa sih? Pengen jadi YouTuber, pengen jadi content creator. Nah, ini silahkan untuk mulai berbagi pendapat. Kira-kira pekerjaan apa yang Bapak, Ibu, adik, kakak lihat hari ini yang nggak pernah kita bayangkan pekerjaan itu ada di 5, 10, atau 15 tahun yang lalu. Silakan. Nah, di sini saya sudah mulai melihat ada digital marketing. Oke, digital marketing, it's very true. Big data analysis, influencer, startup. Influencer sekarang udah mulai banyak ya profesi-profesi yang punya account sosial media, Instagram, atau mungkin kalau Facebook itu it's a bit old ya, tetapi terutama Instagram, influencer. Kemudian silahkan apalagi startup, masih 8 orang dari 40 berapa peserta? Dari 42 peserta, ada lagi. Digital marketing di sini yang paling banyak. Live streaming e-commerce, ini saya baru melihat. KOL, call, ini mungkin Mas Ray tahu ini call ini maksudnya apakah Saya juga kurang tahu, saya searching dulu. semacam sayur-sayuran atau semacam content creator, betul? Content creator, YouTuber, kemudian live streaming e-commerce, buzzer, ini ya, robot pelayan restoran, streamer. Oke, 17 peserta, kita tunggu kira-kira sampai dengan 20 peserta ya. Sambil kita bahas ya, Ray ya. Jadi di sini memang benar ada, saya melihat, saya sendiri juga merasakan banyak sekali pekerjaan itu yang belum pernah saya alami sendiri ya, atau saya dengar sendiri pada saat saya dulu masih di awal karir saya. Kalau di angkatan saya, di zaman saya sih pengennya jadi apa? Kebanyakan mereka pengennya jadi pekerja lah ya. Dan kebetulan karena saya bekerjanya di industri oil and gas, saya juga melihat teman-teman saya pada saat saya SMA pengennya jadi apa sih? Kalau yang cowok biasanya rata-rata pengen jadi engineer. Nah, kalau yang cewek, cewek biasanya bermacam-macam ya. Cewek biasanya kuliahnya jurusan ekonomi, ntar kerjanya di bank, terus kemudian apalagi ya di fast moving consumer good itu juga banyak. Tapi itu udah tipikal zaman-zaman angkatan saya, zaman-zaman di 90-an. Cuman kalau saya bicara dengan anak sekarang itu kayaknya aduh,
kerja kalau nggak di fintech itu kayaknya kurang cool gitu ya. Mereka pengennya kebayangnya yang the so-called the ideal place to work itu mereka udah pastinya ngomongnya, aduh pengen banget ya kerja di Google, di Amazon, di mana working space-nya pun itu juga udah menarik, cukup menarik buat mereka. Mereka bisa mengatur pace kerja mereka sendiri. Atau bahkan mungkin banyak juga sekarang anak-anak yang pengennya saya karena mereka itu biasanya sangat ini ya, energinya juga sangat banyak, kreativitinya itu juga luar biasa, mereka lebih memilih untuk menjadi itu tadi, content creator, terus kemudian mereka menjadi YouTuber, which is content creator pun sekarang itu ternyata juga sudah menjadi gimana ya? Saya sendiri, kalau saya sih lebih kepada klien ya, dalam arti saya klien, saya melihat sosial media, saya merasa amazed juga dengan para content creator ini yang selalu nggak habis-habis idenya juga untuk entah itu untuk marketing effort atau entah itu untuk pengayaan pengetahuan kita, tetapi luar biasa sekali mereka itu. Beauty vlogger, indeed sekarang itu banyak sekali ya yang menjadi beauty vlogger, itu bagus banget. Mbak Yang, Ya. halo. Ya, Mbak Yang, tadi aku baru research ya, yang call itu mungkin ini ada menambah pengetahuan kita juga sih Mbak Yang ya. Jadi KOL itu singkatan dari Key Opinion Leader, Oke. yaitu seseorang yang ahli dalam bidang tertentu yang opininya dianggap valid karena memahami bidang-bidang tertentu. Mungkin jadi kayak beauty vlogger gitu maksudnya ya, Yes. atau food blogger gitu ya. Iya, ya. Oke, ini Kayak influencer juga ya, influencer hampir juga, mirip ya. betul. Ini thank you banget yang udah ngejawab call ya, menambah pengetahuan buat kita-kita ini. Yes, Thank you. betul. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah sharing semua idenya di sini. Memang benar banyak sekali ternyata ya dari dari revolusi industri tadi. Kalau kita kembali lagi kepada definisi konteks waktu, memang benar dengan adanya digital teknologi yang makin sophisticated dan makin rigorous, itu ternyata juga menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baru. Lapangan-lapangan kerja yang tidak pernah kita bayangkan itu ada, bukan hanya lapangan kerja ya, tetapi profesi yang itu pernah ada di 5, 10, atau 15 tahun yang lalu. Oke, saya akan tutup dulu untuk surveinya. Saya akan kembali lagi kepada materi utama tadi ya. Oke, sudah kelihatan ya, Rey ya? Ya, sudah Mbak Yang. Sudah ya? Oke. Nah, kalau tadi kita udah berdiskusi terkait dengan revolusi industri, kemudian juga sudah berdiskusi ini ya dengan kira-kira pekerjaan apa saja yang mungkin muncul di di masa-masa revolusi industri yang paling terakhir ini. Nah, kira-kira kita masih frame-nya adalah teknologi ya, new technology. Kira-kira impact-nya apa sih terhadap pekerjaan dan skill yang nantinya dibutuhkan, di mana teknologi itu yang seperti tadi saya sudah katakan beberapa kali ya, teknologi sekarang itu more sophisticated, kemudian bergeraknya juga sudah semakin sangat cepat dan simultan, dan bahkan juga mampu merubah sistem secara keseluruhan dan mampu merubah gaya hidup kita juga. Pastinya akan ada beberapa pekerjaan yang muncul, beberapa profesi baru yang muncul, konsekuensinya akan ada beberapa profesi juga yang akan menghilang. Nah, kira-kira itu yang menghilang apa? Yang menghilang kalau di sini kita lihat ya, ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri adalah most prone to automation dan yang kanan adalah least prone to automation. Di mana kalau kita melihat satu garis benang merahnya, yang pekerjaan yang kira-kira sensitif untuk diotomasikan atau lebih cenderung sangat mudah diotomasikan adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu adalah physical labor, kemudian data collection atau processing,
manufacturing, retail, segala sesuatu pekerjaan yang sifatnya repetitif, yang bisa sekali dibuatkan satu bisnis prosesnya secara mudah dan dibuatkan rumus algoritmanya secara mudah, di mana bisa digantikan oleh artificial intelligence, maka itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang cenderung gampang untuk diotomatiskan. Nah, di sini kalau kita lihat real estate brokers lah ya, saya ambil salah satu contohnya. Real estate brokers mungkin kalau dulu kita cari rumah, cari apartemen, kita membutuhkan semacam agen. Tetapi hari ini kita banyak sekali sudah melihat aplikasi-aplikasi di mana melalui aplikasi itu kita dengan sangat mudahnya menjual space kita, kalau misalnya kita dari yang pemilik propertinya, dan dari penyewanya pun calon penyewa juga sudah dengan sangat mudah untuk menemukan kira-kira properti yang cocok secara lokasi, cocok secara budget, bahkan di situ pun ada foto-foto, bahkan silakan kalau mau virtual visit, itu dengan sangat mudah kita bisa langsung membuka satu aplikasi tertentu. Dan sekarang pilihannya pun banyak, dengan harga yang lebih bersaing. Nah, itu hanya salah satu contoh di mana pekerjaan-pekerjaan tertentu atau profesi tertentu itu akan bisa digantikan oleh teknologi, oleh mesin. Sementara pekerjaan apa sih yang kira-kira itu tidak mudah digantikan oleh mesin atau tidak mudah diotomatisasikan? Kalau kita melihat di sini semuanya, alhamdulillah human resource managers masih termasuk yang agak susah diotomatisasikan gitu ya. Aman Jadi ya Mbak, jadi sekarang aman-aman alhamdulillah. pastinya. Saya juga aman Mbak, puji Tuhan. Jadi human resource managers masih aman di sini, kemudian bahkan computer system analyst juga aman gitu ya. Nah, benang merahnya ada satu, itu adalah social dan creative skills. Kemudian decision making under uncertainty, kalau ini kita sudah bicara skill yang dibutuhkan, dan inovasi, segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan social skills, creativity, inovasi, decision making, under uncertainty, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang diprediksikan akan susah digantikan oleh mesin. Nah, ada alasannya kenapa. Kembali lagi sebetulnya kita kepada definisi dari industri itu tadi ya, Fourth Digital Revolution, di mana it's true di satu sisi kita menggunakan teknologi. Tetapi di sisi lain, sebetulnya teknologi itu juga ada sentuhan personalized customer service. Nah, personalized customer service ini datangnya dari mana? Tetap aja dari human. Itu yang salah satu alasan kenapa ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa diotomatisasikan. Kemudian di sini juga sebelum kita menuju kepada kira-kira skill apa yang dibutuhkan, di sini juga rupanya ada satu shifting definisi. Kalau beberapa tahun yang lalu yang dikatakan sebagai highly skill itu apa sih? Highly skill itu adalah seseorang yang mampu menguasai satu bidang ilmu tertentu secara mendalam. Tetapi nantinya, hari ini dan beberapa tahun ke depan, yang dikatakan sebagai highly skills itu adalah orang-orang yang mampu menguasai beberapa keahlian sekaligus secara simultan. Dan dia juga secara berkesinambungan bisa beradaptasi terhadap perubahan. Beradaptasi, kemudian keinginan untuk berubah, keinginan untuk belajar, itu ada. Itu yang dinamakan sebagai seseorang yang highly skilled. Oke. Nah, bicara tentang skill itu sendiri, gitu ya. Kira-kira dalam kondisi sekarang seperti apa sih? Tadi kita udah beberapa kali menyebutkan perubahan teknologi dan lain-lain, tetapi sebetulnya kalau dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya teknologi, tetapi beberapa faktor yang di luar teknologi seperti demographic pressures, geopolitical, dan new social and cultural norms itu juga ikut berperan dalam merubah kondisi labor market yang nantinya juga akan berkaitan dengan skill yang dibutuhkan.
Kembali lagi kepada skill yang dibutuhkan. Kalau di sini kita lihat, ini saya menyadur dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan. Ada yang di UK, ada juga yang di Amerika Serikat, tetapi sekali lagi saya melihat benang merahnya ada satu ya. Kalau kita lihat di chart yang sebelah kiri terlebih dahulu, bahwa skill yang dibutuhkan top 3-nya di tahun 2020 itu apa sih? Yang pertama adalah system skills, kedua complex problem solving, dan yang ketiga adalah social skills. Sekali lagi, di sini benang merahnya adalah skill yang dibutuhkan itu lebih berfokus kepada non-technical skills. Ini adalah satu hasil penelitian yang pernah dilakukan di Inggris. Sementara kalau yang di kanan, hasil penelitian, ini di sini konteksnya adalah di Amerika, di mana membandingkan skill apa yang dibutuhkan di tahun 2015 dan di 2020. Kalau kita lihat, masih belum jauh ya, masih dalam 5 tahun, tetapi ternyata perubahan skillnya cukup signifikan, di mana kompleks problem solving tetap menjadi nomor satu skill yang dibutuhkan. Kemudian creativity yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, di 2015 itu menjadi nomor 10, di 2020 creativity itu menjadi satu hal yang cukup kritikal, langsung naik ke nomor 3. Dan satu lagi yang belum ada di tahun 2015 itu adalah emotional intelligence. Mungkin kalau teman-teman nanya emotional intelligence itu apa, singkatnya emotional intelligence itu adalah kemampuan diri kita sendiri untuk memanage emosi yang ada di dalam diri kita, memanage emosi yang ada di dalam diri kita, dan memanage emosi yang ada di orang lain. Yang nantinya akan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu lebih kepada non-technical things di dunia kerja. Problem solving adalah salah satunya. Kemudian how to handle problems itu juga merupakan bagian dari emotional intelligence. Dan dalam high emotional intelligence skill itu kita tidak hanya bisa menghandle apa yang ada di kita, emosi kita, tetapi juga kita menghandle emosi dari orang lain yang bisa jadi di dalam dunia kerja nanti adalah kolega kita atau tim member kita. Nah, itu. Jadi dari sini, dari dua hasil survei yang berbeda, satu kesamaannya, skill yang dibutuhkan, kalau saya boleh mensummary, itu kurang lebihnya adalah segala sesuatu skill yang di sini lebih kepada non-technical things. Nih ya. The need to shift our focus to the things machines cannot do. Jadi ini adalah memang hal-hal yang hanya dimiliki saat ini oleh human being. The ability to read people's emotion and react accordingly, atau sekali lagi bagaimana seseorang itu berpikir secara kreatif. Nah, dan kuncinya untuk berhasil, mungkin teasernya dulu ya, sebelum nanti kita go into the detail, adalah bagaimana kita keep pace dengan semua perubahan itu, dan kita memperkaya diri menuju kepada skill-skill yang dibutuhkan. Oke. Kita main menti lagi di sini, tetapi dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya, jika kondisinya seperti itu, maka kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk bersaing ya, untuk bersaing di labor market hari ini atau beberapa tahun ke depan. Jadi kita akan bermain Mentimeter lagi. Saya akan unshare dulu. Oke, stop sharing. Bisa diulangi enggak, Mbak Ayang, instruksinya apa tadi ya? Oh, bisa. Sebentar. Sebentar, ini kenapa nggak mau? Instruksinya silahkan ke www.menti.com. Nah, www.menti.com, kemudian masukkan kode 633933. Ini kalau di slide ini apakah sudah terlihat? Di paling atas, di pojok paling atas, itu ada www.menti.com. Kemudian untuk menggunakan kode 633933,
dan di situ sudah tampak pertanyaannya, what will you do to compete in today's or tomorrow's labor market? Nah, silahkan kembali masuk lagi. Sudah kelihatan, Ray? Kalau Mas saya Dedi? sih sudah kelihatan. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke. Silahkan untuk mulai menjawab, teman-teman. Jadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk berkompetisi di today's or tomorrow's labor market? Belum ada yang masuk jawabannya. Semoga tidak ada kendala sistem ya. Nah, ini dia. Enrich my skill. Oke. Pasti. Masih baru satu yang masuk. Oke. Banyak. Enrich my skill. Terus mengupdate pengetahuan. Focus in your strength. Excel technology. Be different. Be creative. Be brave. Adapting. Skill development. Beberapa jawaban di sini cukup mirip satu sama lain ya. Yang pasti adalah adaptif, kemudian belajar untuk memperkaya diri dengan skill-skill baru, kemudian increase personal skill, developing network, ya, kemudian mengikuti kelas virtual, karena kebetulan dengan adanya pandemi ini ya, mau nggak mau kita juga dipaksa untuk terbiasa dengan virtual meetings, virtual class, kemudian update pengetahuan, integrity, ya. Integrity akan sangat berguna nanti pada saat kita memasuki dunia pekerjaan terutama. Ada lagi. Oke. Kalau nggak ada, kita akan coba mensummary-kan ya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk berkompetisi di labor market. Oke. Saya akan share screen saya kembali. Oke. Nah, mungkin key slide dari hasil diskusi kita pagi ini ya, yang juga mengerucut kepada satu kesimpulan ya, sesuai dengan tema diskusi kita di hari ini, inventing yourself, better be prepared. Jadi kalau misalnya saya melihat mungkin semakin ke depan nantinya juga kondisi labor market juga tidak mudah, apalagi dengan adanya pandemi ini, saya yakin juga kompetisi kerja itu juga semakin susah. Nah, saya sih mencoba untuk memberikan semangat ya kepada teman-teman semuanya juga, better be prepared, do not panic, nanti itu yang paling terakhir. Tapi saya mencoba mengingatkan kembali, konteks kita apa? Konteks kita saat ini adalah teknologi yang semakin cepat, tetapi berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, teknologi itu tidak akan berdiri sendiri. Untuk saat ini maupun beberapa tahun ke depan, teknologi itu akan work side by side dengan human. Teknologi itu hanya akan bisa berjalan dengan baik apabila di sampingnya atau di belakangnya itu tetap ada manusia. Nah, itu merujuk kepada nomor 2. Oleh karena itu, talent atau bahasa generiknya adalah human, manusia, more than capital atau modal, itu tetap menjadi satu faktor yang kritikal dalam produktivitas kita. Jadi kenapa sih di sini saya menggunakan kata-kata talent instead of human? Karena talent itu saya mengatakannya sebagai seseorang yang memiliki skill dan pengetahuan yang berbeda
dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Jadi itu mungkin agak sedikit human resource, tetapi pada saat kita mendetek seseorang yang berbeda dengan crowd-nya, maka kita mengatakan seseorang tersebut sebagai seorang talent. Nah, dari dua konteks ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Benar tadi di survei sekilas, yang pasti adalah we have to adapt. Itu udah nggak ini ya, nggak ada cara lain. Satu-satunya cara yang paling ampuh adalah kita menyesuaikan diri. Kita harus siap untuk berubah, kemudian kita juga harus siap untuk belajar. Buat teman-teman yang mungkin sudah di dalam masa awal-awal dunia kerja, itu jangan ragu-ragu untuk mengambil satu penugasan baru. Kalau saya boleh sebagai orang human capital ya, saya mengatakannya nggak usah pilih-pilih pekerjaan, karena pada saat awal kita masuk itu adalah salah satu milestone kita untuk belajar sebanyak-banyaknya. Believe it or not, pada saat saya awal-awal masuk, saya dulu itu paling sering disuruh bikin MOM kalau meeting atau risalah rapat. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih disuruh bikin risalah rapat. Tetapi saya tidak melihat itu sebagai hal yang remeh ya, karena sebetulnya dengan membuat MOM atau risalah rapat itu membuat kita belajar banyak hal dan memastikan kita untuk menyimak meeting itu dari awal sampai akhir dengan fokus. Nah, itu be positif saja ya, itu positive attitude. Kemudian kita juga memiliki satu mindset untuk selalu berkembang, gitu. Jadi practice adaptability, kemudian kita juga harus agile. Mungkin dari beberapa teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan kata-kata ini. Agile itu artinya apa? Kita harus cukup luas. Kembali lagi tadi kepada beberapa slide di awal. Definisi highly skilled dari seseorang saat ini itu tidak hanya cukup kita mendalami satu skill, tetapi kita harus multi skill, cross train, kemudian kita juga highly kolaboratif. Saya pernah membaca di satu LinkedIn, satu fintech terbesar di negeri ini, di mana mereka tidak cukup mencari orang terpintar di lapangan kerja, di calon pekerja, tetapi mereka juga mencari seseorang yang highly kolaboratif. Karena apa? Saat ini, di organisasi saat ini, kita itu nantinya akan banyak bekerja secara project atau project basis. Di mana kita, hari ini tim kita adalah A, besok tim kita B, dan besoknya lagi tim kita adalah C. Kalau kita tidak memiliki sifat highly kolaboratif, maka nantinya kita sendiri yang susah untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemudian tadi saya juga melihat banyak sekali jawaban yang adalah upgrade knowledge, pick up new skills, itu sangat benar. Kembali lagi, fokus kita adalah untuk saat ini, take time to develop skills that robots cannot perform. Yaitu segala sesuatu yang bersifat non-skill, itu yang harus kita develop. Dan itu memang sesuatu hal yang menurut pendapat pribadi saya, itu hanya bisa kita dapatkan dengan cara memberikan exposure yang cukup terhadap diri kita. Kalau technical skills, kita bisa belajar dari buku, sementara non-technical skills, salah satu cara yang paling bisa dilakukan untuk mengupgrade non-technical skills kita adalah banyak-banyaklah kita mengekspos diri kita terhadap hal itu. Problem solving ability, creativity, emotional intelligence, terus kemudian caranya bagaimana di universitas ada organisasi kemahasiswaan, kita bisa join, kemudian ada beberapa aktivitas yang tidak berkaitan dengan dunia belajar, itu kita juga bisa join, atau tadi juga disebutkan join free learning sessions, di mana sekarang sudah makin menjamur banyaknya virtual learning yang sifatnya itu tanpa ada komitmen fee sama sekali ya, atau free. Nah, kemudian sekali lagi ya, pada kenyataannya juga ini teman-teman semuanya, pada saat kita di dunia kerja,
terlepas dari itu adalah teknologi yang berkembang saat ini atau nanti ke depannya, apabila teman-teman itu nantinya akan ingin semakin istilahnya itu climb the career ladder atau ingin semakin ke atas, ke struktural atau managerial position, itu semakin seseorang ingin ke atas, maka yang berpengaruh adalah skill dari non-teknikalnya atau managerial skills-nya. Biasanya kita beranggapan bahwa seorang manajer itu pasti secara teknikal dia harusnya sudah mumpuni lah ya, sudah menguasai. Justru yang bisa menentukan seseorang itu bisa ke tingkat manajerial atau lebih tinggi dari itu adalah kemampuan dari non-teknikalnya. Dan yang terakhir adalah yang tadi saya sebutkan di awal, panic free. Artinya focus on doing your best, kemudian jangan lupa tetap adaptif, open-minded, just be positive, dan meneruskan developing your skills. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit quote saja sebetulnya, ini sudah berlaku dari zamannya Charles Darwin ya, di mana it is not the strongest of the species that survives, tetapi yang bertahan itu adalah yang paling adaptif atau bisa beradaptasi. Mungkin itu yang bisa saya sharing di pagi ini. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan atau ada komen, saya kembalikan kepada Ray dan Mas Dedi. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Ayang. Kasih aplaus dulu mungkin buat Mbak Ayang, buat presentasinya yang memukau. Oke, Mbak Ayang, ini memang presentasinya menurut aku sih relevan banget ya Mbak Ayang ya. Dengan kondisi saat ini. Jadi memang aku ngeliat itu begitu banyak banget teknologi-teknologi baru, begitu banyak perubahan yang terjadi, terutama di masa pandemi seperti ini ya Mbak Ayang ya, yang dulunya tuh kita belum sempat pandemi ya kita meetingnya pakai tatap muka gitu kan, meeting di tempat ruang meeting gitu. Terus juga belajar di sekolah juga kita tatap muka. Tapi ketika ada pandemi ini berlangsung, kita dipaksa untuk upgrade, untuk coba deh kita upgrade pakai Gmeet atau pakai Zoom meetingnya. Kemudian sekolah juga kita pakai Gmeet juga, kita pakai Zoom juga gitu kan. Memaksa juga untuk para guru, para siswa, dan juga kita-kita ini yang mungkin dari golongan bukan milenial untuk belajar komputer gitu ya Mbak Ayang ya, benar ya. Oke. Ini kalau untuk berbicara mengenai teknologi, oh ya teman-teman sebelum aku lanjut lagi, teman-teman boleh kita buka ya sesi tanya jawab ini. Nanti silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau yang mau berdiskusi, silakan ungkapkan pertanyaannya di kolom chat ya. Dituliskan nama, institusi, dan pertanyaannya apa. Dan untuk mengingatkan saja bahwa teman-teman diminta untuk mengisi daftar hadir dan kuesioner ya, yang di bit.ly/daftar hadir WIME, dan ini mohon diisi teman-teman, karena ini penting untuk outlook workforce kita, dan jangan khawatir data yang teman-teman share di bit.ly itu adalah data yang konfidensial, jadi kita tidak akan sebarluaskan kemanapun. Oke. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaan ke teman-teman di kolom chat. Oke, Mbak Ayang. Ya. Sebelum ada teman-teman yang bertanya, kita diskusi aja sebentar Mbak Ayang ya, boleh ya? Ya, siap. Oke, ini berbicara mengenai teknologi, Mbak Ayang, bener banget kan? Kita cepet banget ya teknologi itu majunya ya Mbak Ayang ya. Dulu kalau Mbak Ayang inget ya, ada BBM. Ingat nggak Mbak yang ada BlackBerry Messenger zaman kita gitu kan? Terus ada Nokia, juga ada Nokia gitu kan. Kita kalau pakai Nokia itu keren banget kan, anak muda banget gitu. Terus kemudian ada BBM, BlackBerry Messenger. Nah, itu kalau misalkan aku tuh pakai BlackBerry Messenger gitu ya, itu berasa kayak orang paling kaya sedunia gitu ya, orang yang paling keren sedunia gitu. Wih, BBM kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihat sejarahnya, itu nggak nyampe 5 tahun kayaknya BBM tuh udah hilang popularitasnya loh Mbak. Ya. Udah mulai muncul namanya iOS, udah mulai muncul namanya Android, sehingga lama-lama BBM itu udah nggak dipakai lagi gitu loh. Nah ini kan salah satu kayak menurut aku tuh bukti sebenarnya bukti bahwa ya kalau misalkan kita telat untuk mengantisipasi perubahan atau kita tidak mau tahu ada perubahan di luar,
ya kita mati gitu loh, Mbak Ayang. Ya, Bener ya, Mbak Ayang ya? benar. Jadi ya, jadi kalau sama yang aku dengar kan Mbak BM itu kayak, "Ah, we don't need the iOS," gitu loh, atau Android system gitu loh. Mhm, Kita pakai sistem kita tuh udah berhasil kok, kita sukses, tapi ternyata enggak gitu kan, mereka mati gitu. mhm, Dan mhm. mereka udah mencoba untuk berbagai usaha, untuk apapun juga mereka tetap nggak berhasil gitu loh. Iya, Dan menurut aku ini memang karena ya telat atau tidak mengantisipasi dari awal perubahan atau mereka tidak mau berkembang gitu iya, Mbak Ayang, mhm. itu ya. Iya, Nah, kalau, aku boleh sharing juga nih, Re, mungkin mhm, yang paling berasa di aku sendiri itu adalah ini ya, segala sesuatu itu it seems that I can do many things, from my gadget. Dan itu, mhm, semakin terasa kebetulan nih, apa ya, dulu waktu misalnya mhm, masih single atau masih belum, punya anak dan lain-lain, aku tuh kayaknya bisa melakukan banyak hal, belanja, shopping, kerja, dan mhm, lain-lain itu bisa apa ya, bisa, oke weekend saya akan melakukan kegiatan belanja, kemudian hari biasa saya kerja, kemudian, saya cuci mobil dan lain-lainnya. Tetapi mhm, setelah adanya anak, itu kayaknya kalau misalnya saya tetap harus melakukan semua aktivitas yang banyak itu dengan cara yang sangat konvensional, itu kayaknya saya nggak akan betul, punya, cukup waktu. Nah sekarang betul, dengan adanya inovasi-inovasi dari aplikasi yang, saat ini ya, di mana mhm. kayak pesen makanan aja udah gampang banget gitu Iya ya. tinggal GoFood atau GrabFood, Heeh, heeh, betul. Kita nggak perlu bener banget, nyimpen telepon dari, "Aduh si restoran ini teleponnya berapa ya? bener Warung banget. ini teleponnya berapa?" Gitu kan Dulu tuh ya. ada yang namanya phonebook kan ya Mbak ya, kita catat Iya, kan makanya phonebook di itu situ kan. phonebook yang udah sampai kucel, jelek, gitu. Kadang tulisannya juga Iya bener, tergantung siapa yang nulis gitu, nggak kebaca. Nah, sekarang udah gampang banget. Nah, terus gampang banget, bener, heeh, kita mau belanja pun di, swalayan manapun, di toko apapun juga, mhm, itu semuanya, udah bisa tinggal klik 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 klik, udah tinggal mereka kirim. Bahkan mereka sekarang udah mulai bersaing ya dengan ongkos kirim yang, free dan lain-lain, yang saya mhm, juga nggak tahu gimana cara mereka ngedapetinnya. Kalau mhm, sekarang belanja online, saya malah, "Ini kok ada ongkos kirimnya sih, kok belanja online lebih, mahal sih?" Itu malah kita sendiri yang ngomel-ngomel gitu. iya bener, Itu gitu. jadi, ya emang indeed, perubahan itu berasa sih dalam, gaya Mhm, hidup kita juga, iya. Itu di luar konteks pekerjaan ya, Mbak Ayang ya. di luar konteks Di luar pekerjaan. pekerjaan aja kita tuh udah musti adaptif gitu kan dengan Iya, teknologi gitu kan. Kita harus mhm, ngerti yang namanya GoFood, GrabFood, atau GoPay gitu kan. mhm mhm Ya mhm, kan, kalau mama saya aja tuh sekarang ya umurnya 50 tahunan tuh ya, sorry 50, 60 tahun tuh udah ngerti tuh cara pakai nonton Netflix seperti apa, kayak mhm, gitu kan. iya, Terus pesen GoFood, Gojek seperti apa tuh udah ngerti dan mereka iya, memang harus itu untuk belajar. Kayak gitu mhm, loh. Kalau enggak ya udah kita selamanya akan tanya-tanya orang terus dan ya mungkin akan merugikan betul, orang gitu ya, Mbak Yang mhm, ya, iya. gitu. Dan ya khususnya ini ya, kondisi pandemi ini nggak mudah juga untuk, Mhm, beberapa industri juga. At the betul. end mereka untuk survive pun mereka bertahan, mereka akhirnya ya mau nggak mau membuka online online juga, maksudnya shopping bisa dilakukan secara online, Mhm, aktivitas, transaksi jual beli itu juga online, yang mungkin tadinya mereka juga nggak kepikir untuk melakukan itu. Tetapi, mhm, ya mereka harus hidup, mereka harus bertahan, nggak mhm, ada yang pernah mengira adanya satu dalam tanda kutip disruption ini ya, yang mhm, ternyata juga berkepanjangan, ya in order to survive, they have to adapt gitu. Mereka harus betul. melakukan, satu hal dengan cara yang baru. Betul. Entah dari memang, kita dipaksa untuk berubah itu bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi juga dari eksternal kita, gitu ya, Mbak Yes. Yang ya. Mhm mhm. Kadang-kadang eksternal itu memaksa kita, kadang kita memaksa kita untuk kita berubah, berkembang, kayak gitu. Dan kita Iya, yang memang harus mengikuti perubahan itu. Kita mhm, dipaksa untuk berpikir kreatif, kita dipaksa untuk menganalisa masalah, gimana iya, kita bisa bertahan hidup. Salah satunya mhm, mungkin dengan cara yang konvensional, berubah jadi, kita mulai online, apapun serba online, gitu ya. iya, Buka mhm, toko online, belajar online, meeting online, kerja online, semuanya serba online dan itu kita harus menyesuaikan gitu. iya, Nah, aku juga sharing sih Mbak, aku tuh kan pernah beberapa kali, 4 kali deh pindah kerja gitu ya, mhm, di 4 perusahaan yang berbeda, dengan industri yang berbeda. Yang pertama industri otomotif, yang kedua industri retail, yang ketiga industri distribusi, dan yang keempat ini industri FMCG, Fast Moving Consumer Group. Dan yang aku ngerasa FMCG ini adalah perusahaan yang benar-benar paling dinamis yang pernah aku mhm, bekerja gitu lah karena mereka itu produksinya kan daily, nggak kayak kayak produk makanan, produk, kesehatan, terus kemudian
sabun gitu kan, Mhm. deterjen yang memang daily dipakai oleh orang lain dan mereka tuh harus produksi cepat kan, produksi massal Ya, dan cepat. Sehingga memaksa kita yang supporting unit ini kayak semacam HR-nya, IT-nya juga harus sedinamis dan sefleksibel mungkin gitu loh. mhm. Kita memang harus upgrade setiap hari terhadap perkembangan yang pasarnya dari orangnya mau Indonesia inilah apa kita harus tahu Iya, gitu loh. Kayak misalkan nih kita bikin SOP gitu ya atau standard of procedure gitu, hari ini kita jadi, besok bisa jadi berubah lagi SOP-nya. Dan itu kita harus ikutin gitu loh, mhm mhm. SOP-SOP itu gitu. Kita nggak bisa pakai cara lama kalau misalkan pasar kita aja udah berubah, tuh. Iya. Ya, itu mungkin tadi yang disebutkan di Heeh. kesimpulan ya. Saya sangat memahami teman-teman ini dari yang FMCG terutama itu agility-nya memang luar biasa lah. Itu mereka hari ini harus A, besok harus B, Oke. ngomel-ngomel pasti lah ya, itu Iya, manusiawi lah ya. Ngomel-ngomel oke. pasti manusiawi, udah capek-capek ngerjain harus berubah, tetapi Mhm, ya demand dari market kondisinya seperti itu ya ya udah. oke. Ada Baik, Mbak. pertanyaan? Ya, sudah ada pertanyaan, Mbak. Yang pertama dari Estra, institusi SLBC. Pertanyaannya, sekarang ada gerakan besar dari energi besi karena komitmen dari pemerintah untuk meraih 23% energi terbarukan. Apakah pekerjaan di tambang akan berkurang? Gimana, Mbak Yang? Pekerjaan di tambang ya. Ini mungkin Iya, justru ini spesifik teman-teman ya. yang di tambang ini nanti yang bisa Bisa menjawab. bisa membantu untuk menjawab ya Oh, karena spesifik sekali pertanyaannya. iya. Atau mau gimana? Mau di-skip dulu atau mau gimana? Boleh ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan mungkin. selanjutnya ya. Oke, dengan nama Jelita dari institusi UPN Yogyakarta, pertanyaannya adalah, perkenalkan nama saya Jelita, selamat siang Bu Ayang. Saya merupakan lulusan komunikasi yang interest dengan oil gas serta mining industri. Saya ingin bertanya, sebetulnya apa saja skill yang harus dimiliki untuk dapat bekerja pada industri tersebut, terutama pada background pendidikan ilmu komunikasi saat ini. Terima kasih. Ya, oke. Oke, dari Jelita ya. Ya. Oke, Mbak Jelita, terima kasih sekali pertanyaannya. Kebetulan saya dulu juga lulusan komunikasi. Jadi karir saya yang pertama kali di industri oil and gas itu adalah di bidang komunikasi. Kemudian skill apa sebetulnya yang dibutuhkan kalau untuk tahap awal pastinya kita akan melihat skill secara technicality ya, technicality dari komunikasi. Kalau saya melihat di industri oil and gas itu cukup kaya. Biasanya sih secara tipikal kita akan membagi aktivitasnya itu menjadi kegiatan komunikasi untuk internal dan kegiatan komunikasi untuk eksternal. Kegiatan komunikasi untuk internal itu apa? Biasanya tidak jauh dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan employee engagement atau employee relations. Jadi saya yakin dari Mbak Jelita tadi ya, pada saat kuliah saya dulu ingat pada saat kuliah komunikasi saya pun juga diajari terkait dengan interpersonal communications. Kemudian mungkin kalau ada juga kalau yang untuk beberapa universitas tertentu itu mungkin juga diajarkan terkait dengan event organizing dan lain-lain itu internal communications biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi skillnya masih relevan. Nah, kalau untuk external communications itu biasanya kita akan banyak berhubungan dengan media massa, kemudian juga berhubungan dengan government dan juga berhubungan dengan institusi-institusi lain, baik institusi pemerintahan ataupun institusi swasta. Dan saya yakin sekali kalau Mbak Jelita kuliah di komunikasi pasti akan belajar hal-hal tersebut dan sangat juga relevan dengan kebutuhan teknis komunikasi di oil and gas industry. Tetapi lebih dari itu, seperti yang saya jelaskan tadi ya, lebih dari itu biasanya kami pun juga mencari beberapa profil yang tidak hanya melihat technicality-nya, tetapi secara potensinya. Jadi pada saat kita berbicara itu tadi talent tadi ya, yang kita katakan sebagai talent, kita berharap bahwa seseorang itu kuat di technicality-nya, tetapi dia juga mampu menunjukkan potensi untuk bisa kita stretch lebih jauh.
Nah, potensi ini mungkin bagaimana cara menggalinya pada saat interview, mungkin Ray yang lebih jago ya, karena Ray background-nya adalah psikologi. Nah, itu teman-teman saya yang psikologi biasanya jago tuh, bagaimana cara menggali potensi pada saat interview. Gitu. Oke. Ya, menurut saya sih benar sekali apa tadi Mbak yang bilang ya, bahwa nanti skill-nya tentu saja skill-nya skill komunikasi yang harus dipraktekkan gitu kan. Tapi kalau menurut aku potensi yang itu eh, selain dari skill dan knowledge juga kita akan melihat dari potensi dari attitude dan personality-nya juga sih Mbak Ayang ya. Misalkan kita melihat apakah potensi orang ini mau belajar apa enggak, mau berusaha atau enggak, integrity atau enggak gitu. Itu yang paling penting sih. Kayak gitu. Karena banyak orang yang pintar, orang yang cerdas, skillnya banyak, tapi nggak integrity, itu masalah banget. Itu kalau di kantor saya itu langsung di-cut. Seperti itu loh. Jadi mungkin di samping banyaknya skill yang harus dimiliki juga ada personality yang harus kita bukan perbaiki ya, tapi yang harus kita tingkatkan ya, kayak integrity, teamwork kita, endurance-nya kita, seperti itu sih Jelita yang harus Ya, yang bisa kita lihat dari sisi HR-nya ya. ya. Oke. Oke. Ya, Semoga jawabannya bisa membantu ya Mbak ya, Jelita ya. Terus kembali ke pertanyaan yang pertama tadi untuk dunia tambang mungkin kalau ada teman-teman yang hmm, bisa membantu ya, yang ya, dari PIME silakan. oke. Thank you Bu Jelita atas pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan di kolom chat ya. Oke. Berikutnya ada Eh, nama. Halo? Mas Rey, Ya, ya gimana? mungkin saya bisa memberikan pandangan sedikit ya terkait Boleh, dengan pertanyaan yang pertama tadi. boleh. Eh, karena background saya adalah sendiri di dunia tambang, jadi kalau pertanyaannya bahwa sekarang demand akan renewable energy itu eh, lagi sedang tinggi-tingginya ya, karena memang peraturan dari pemerintah juga lagi menargetkan bahwa kita harus menuju ke sana ya, mengganti energi yang ada sekarang ke transformasi ke arah energi yang terbarukan. Nah, kalau melihat kondisi sekarang kan demand akan let's say coal itu kan sekarang lagi menurun ya, karena dengan kondisi yang seperti ini menjadikan harga produk itu turun. Namun kita tidak bisa bilang demand-nya itu sekarang dalam waktu yang short period ini itu menjadi berkurang, karena kita akan selalu melihat siklus. Sangat dinamis banget mengenai demand akan produk ini di market. Jadi kalau kita bicara demand pasti akan sangat bergantung dari kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Kalau melihat tren yang ada sekarang kan misalnya gold untuk pertambangan emas itu kan lagi naik-naiknya ya produknya, harga produknya. Sehingga kemungkinan yang ada sekarang itu adalah permintaan akan tenaga kerja di pertambangan emas itu mungkin cukup tinggi sekarang. Begitu juga mungkin era kedepannya akan melihat untuk koper, karena koper sebagai bahan baku untuk kabel yang sangat yang menjadi hal yang utama untuk pembangunan fiber optik ya, untuk teknologi yang mendukung teknologi. Jadi itu juga kemungkinan akan naik sih trennya untuk beberapa tahun mendatang. Jadi kita tidak bisa bilang langsung bahwa terjadi penurunan akan demand tenaga kerja di bidang pertambangan. Jadi ini sangat dinamis banget. Itu kira-kira pendapat dari saya. Kalau ada yang lain ada mau tambahkan silakan. Oke, thank you Mbak Maya. Ya, semoga jawabannya cukup memuaskan ya Bu Jelita ya. Mbak Yang, kita ke next Ya, pertanyaan ya, boleh? ya silakan. Dengan Olivina, ini fresh grade teknik kimia. Pertanyaannya adalah bagaimana baiknya kita menulis skill seperti problem solving di CV? Apakah perlu atau hanya perlu kita tunjukkan saat interview? Terima kasih. Gimana Mbak Yang? Ya, oke. Gini, mungkin kalau yang ini agak sedikit berkaitan dengan teknik untuk pembuatan CV sendiri Iya, ya. betul. Ya, untuk teknik pembuatan CV nanti mungkin Ray bisa juga sharing pengalamannya. Kalau dari saya, untuk teknik pembuatan CV, di mana saya sendiri seandainya saya diminta untuk menginterview seseorang kandidat.
pasti saya akan membaca CV-nya, dan satu hal adalah yang saya perhatikan adalah bagaimana seorang kandidat itu serius dalam mempersiapkan CV-nya. Ya, serius dalam mempersiapkan CV-nya. Salah satunya yang menarik saya adalah achievement yang dia dapatkan. Nah, achievement yang dia dapatkan kalau misalnya di sini terkait dengan problem solving. Yes, saya akan tertarik. Misalnya nih ya, misalnya adalah di mana ada satu kondisi kandidat ini pernah mengalami atau pernah terlibat dalam satu proyek. Terlibat dalam satu proyek, saya pasti akan lebih, seandainya ada 2 CV. Satu CV simply hanya mengatakan terlibat dalam satu proyek dengan judul X dari tahun 1 sampai dengan tahun 2 sebagai apa. Itu adalah CV A. Tetapi kalau misalnya CV B terlibat dalam proyek X dari tahun 1 sampai dengan tahun 2 sebagai apa, challenge yang dihadapi adalah apa, dan achievement dia di dalam proyek itu apa, maka saya akan lebih memilih yang B. Dengan catatan terlepas bahwa dari penulisannya baik atau tidak, detailnya cukup relevan atau tidak ya, tetapi apabila ada 2 CV yang seperti itu, pasti saya akan lebih membantu informasinya kalau saya memiliki informasi ini. Jadi apakah problem solving itu dituliskan di dalam CV? Kalau memang ada informasinya dan kalau memang kandidat itu merasa itu adalah satu achievement yang signifikan, why not? Ya, Karena itu setuju. akan membantu kita sebagai recruiter atau kita sebagai calon user itu untuk mengetahui informasi lebih detail dari seorang kandidat yang Setuju. nantinya juga pasti akan kami pakai pada saat probing interview. Betul, Gitu. setuju. Aku setuju dengan Mbak Yang. Jadi memang kalau misalkan kita punya kelebihan tertentu yang harus kita tulis di CV, ya why not kita tulis aja di CV kayak gitu. Karena itu bisa menjadi standar lolos secara administrasi saat Yes. rekrutmen gitu kan. Tapi tetap dari HR tetap kita akan melakukan probing. Apakah yang ditulis itu memang sesuai kenyataan atau enggak gitu. Kasarnya seperti itu ya. Tetap Ya. kita akan melakukan interview secara mendalam untuk mengetahui apakah problem solving itu sesuai nggak dengan kualifikasi yang kita minta. Atau benar nggak skill-nya itu sesuai dengan kualifikasi yang kita minta. Jadi kalau mau ditulis silahkan ditulis gitu. Kalau boleh ya itu akan memperkaya akan mempermudah proses administrasi aja sih. Seperti itu ya Mbak ya. Betul ya. Oke, thank you Olivina atas pertanyaannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Dengan Tresna Pangaribuan dari institusi DWP, KLHK, BBKSDA, NTT, saya nggak tahu nih katanya apa. Pertanyaannya, mengapa proses rekrutmen kerja di Indonesia berbeda dengan di luar negeri? Apakah ada proses rekrutmen di Indonesia yang telah mengadopsi proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri? Oke, mungkin Mbak Yang bisa menjawab terlebih dahulu. Mungkin kalau saya bisa nanya balik nih kepada yang memberikan pertanyaan, Dengan Bu Tresna, perbedaannya gimana? kira-kira di mana gitu? Perbedaannya kira-kira di mana antara proses rekrutmen yang dilakukan di luar negeri atau proses rekrutmen yang dilakukan di Indonesia? Karena saya yakin itu semua proses rekrutmen itu tergantung dari perusahaan dan industrinya, dan juga tergantung dari profil yang ingin direkrut apa. Karena menurut pengalaman saya, proses rekrutmen apabila kita mencari profil fresh graduate dengan mencari profil experience hire, itu prosesnya pun juga berbeda, gitu ya. Kalau kita mencari fresh graduate itu biasanya tahapannya akan lebih panjang daripada kita mencari experience hire, dan juga seberapa cepat kita membutuhkan dari kandidat tersebut. Kebetulan saya memiliki pengalaman mengikuti proses rekrutmen tapi kebetulan ya, secara kebetulan saja dua-duanya itu adalah multinational companies. Nah, di sini saya mengikuti proses interviewnya kebetulan sih caranya sama ya. Yang satu kebetulan satu company yang tidak ada di Indonesia, dan satu lagi adalah company yang ada di Indonesia, tetapi dua-duanya kebetulan adalah multinational companies. Saya melihat prosesnya sama, di mana pasti proses di awal itu dilakukan oleh seorang recruiter. Recruiter itu lebih kepada itu tadi ya, kembali memprobing kita dengan mencari kesesuaian antara CV yang kita berikan dengan face to face. Nah, face to face ini kalau sekarang
tidak menutup kemungkinan juga dilakukan dengan melalui teknologi, dengan bantuan teknologi. Nah, setelah itu kita akan dilakukan satu diskusi panel antara user, kemudian juga biasanya didampingi juga oleh tim HR tetapi biasanya lebih tinggi dari recruiter, ya. Entah itu adalah dari talent dari orang HC talent atau dari HC business partner, tetapi biasanya merupakan satu diskusi panel. Nah, setelah itu nantinya pasti akan ada beberapa proses yang lain. Biasanya untuk beberapa industri, terutama industri tambang atau oil and gas, saya yakin kita diwajibkan untuk mengikuti proses medical check up. Karena itu merupakan salah satu core values kita, di mana safety is number one, safety is our core values, dan kesehatan pekerja itu adalah yang utama juga. Jadi itu merupakan salah satu parameter juga biasanya apakah kita diputuskan untuk bisa bergabung atau tidak di satu perusahaan. Kemudian setelah itu ada proses offering letter. Jadi dari semua proses itu, melihat profil kita, melihat posisi yang ada, kemudian offering letter, di sini biasanya kita ngomong gaji nih. Nah, untuk posisi ini gajinya adalah sekian, kemudian kalau misalnya ada yang kurang pas, ada negosiasi, kalau misalnya sudah cocok, barulah kita akan tanda tangan kontrak. Itu saya melihat sih garis besarnya seperti itu ya, proses rekrutmen yang ada di Indonesia. Mungkin saya mau minta Bu Tresna, mungkin boleh live Bu Tresna boleh. video dan di-unmute aja. Mau tanya sebenarnya perbedaannya apa yang Mbak temukan pada saat rekrutmen Indonesia sama di luar negeri? Halo Bu Tresna. Selamat siang semuanya. Ini sudah mendengar suaranya? Sudah. Silakan Bu Tresna. Mungkin menurut saya itu kan ada beberapa teman saya yang mengikuti proses rekrutmen di perusahaan perusahaan swasta Jepang. Nah, mungkin ada beberapa yang saya melihat proses rekrutmen di perusahaan tersebut sangat sangat pendek. Maksudnya tidak sepanjang proses rekrutmen yang di Indonesia, perusahaan di Indonesia. Contohnya saja misalnya perusahaan swasta Jepang ini proses rekrutmennya dari membaca CV, terus administrasi, kemudian langsung interview online kepada yang bersangkutan, baru mereka interview AR, interview direksi, lalu kemudian mereka memanggil calon pegawai, calon pelamar tersebut. Karyawannya itu ya? Ya, calon pelamar tersebut ke perusahaannya. Nah, seperti itu. Sedangkan yang di Indonesia seringkali mereka tuh perusahaan tersebut melaksanakan kayak untuk mengetahui personality mereka dulu, baru interview, baru fokus group discussion, baru lagi interview AR, baru interview direksi. Nah, seperti itu. Mengapa mereka... Jadi panjang gitu ya Mbak Tresna ya, Indonesia itu ya? Mengapa mereka lebih memangkas tahap rekrutmen tersebut daripada yang di Indonesia. Oke, thank you Mbak Tresna. Ya. Ada lagi Mbak Tresna yang mau ditanyakan? Tidak ada, seperti itu aja. Ya. Oke, Mbak Ya mau bantu jawab dulu atau? Oh, silakan Ray. Kalau gitu. Kalau menurut saya, experience saya, ya memang kan sebenarnya secara urutan tuh sama ya. Kurang lebih kita terima CV, kemudian kita periksa CV-nya. Kalau misalkan sudah lolos administrasi, baru kita akan panggil untuk kita interview by HR gitu kan. Kalau lolos, interview lagi by user, dan kalau misalkan lolos lagi, offering. Atau ada juga yang melakukan medical check up sebelum offering gitu kan. Yeah. Nah, menurut saya memang secara garis besar tuh urutannya sama ya Mbak ya, gimana-mana ya. Nah, mungkin kalau ada perbedaannya itu mungkin kalau saya rasa itu mungkin ada karena ada kebijakan dari perusahaannya gitu. Yang pertama.
yang mengharuskan orang itu mungkin harus ada medical check up dulu, harus ada mengikuti fokus group discussion-nya dulu gitu ya. Kemudian sebelum ke offering harus ada ini itu dulu tuh tergantung dari kebijakan perusahaannya. Dan juga mungkin tergantung juga dari level posisi yang dia lamar gitu kan. Ya. Kalau misalkan sepengetahuan saya semakin tinggi posisinya, kalau misalkan anggaplah kita mau hire level manager, itu mungkin kita nggak melalui HR-nya dulu, mungkin bisa jadi lewat director atau lewat manager HR gitu kan. Dan itu mungkin prosesnya nanti akan ada post discussion, ada problem solving, ada presentasi, ini itu dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih mungkin lebih kepada kebijakan perusahaan, tetapi urutan prosesnya itu kurang lebih sama tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Gitu Mbak Yang. Ya. Kalau menurut Mbak Yang gimana? Ya, sebetulnya setuju sih Ray. Aku hanya sedikit menambahkan aja. Sekali lagi aku setuju bahwa ada faktor kebijakan dari perusahaan masing-masing, atau bisa juga ada faktor, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, apakah kita membutuhkannya cepat atau tidak. Itu yang pertama, itu bisa berpengaruh kita bisa men-shorten prosesnya atau tidak. Kemudian tadi aku juga kepikir lagi adalah faktor seberapa banyak kompetitornya. Kalau misalnya di level fresh graduate, biasanya kompetitornya itu bisa ribuan, ratusan atau bahkan ribuan. Nah, kita nyaring CV-nya. Dari kita saring CV-nya, itu ternyata yang keayak itu masih cukup banyak yang ikut di atas ya. Nah, ayakan berikutnya apa? Biasanya ayakan berikutnya adalah kita melakukan psikotes. Nah, kebetulan juga psikotes itu juga salah satu requirement dari keseluruhan proses rekrutmen di satu perusahaan bisa jadi, dan juga itu untuk melihat objectivity menjadi satu data pendukung yang lainnya. Jadi pada saat terkadang pada saat kita melakukan interview, itu mungkin Ray yang sebagai psikolog ya, yang mungkin bisa merasakan, mau nggak mau kita berusaha sebisa mungkin objektif. Pasti ada sedikit faktor subjektivitas. Nah, untuk mendukung supaya kita bisa menjadi objektif, itu data apa sih yang bisa mendukung? Nah, data-data yang hitam di atas putih inilah yang biasanya akan kita gunakan. Hasil psikotes, hasil assessment, kemudian kalau memang betul di dalam perusahaan itu kita juga meminta seseorang itu lancar dalam bahasa Inggris misalnya, itu juga tidak menutup kemungkinan akan ada satu tahapan tambahan di mana ada biasanya IELTS atau TOEIC yang akan diminta untuk dilakukan di masing-masing calon pekerja. Jadi aku melihatnya itu sih aku melihatnya tidak Indonesia atau di negara lain, tetapi lebih kepada perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, industri satu dengan industri lainnya, atau profil yang dicari itu adalah profil apa. Karena multinational companies pun, nggak usah di Indonesia, di tempat lain pun, itu bisa juga prosesnya panjang kalau memang dia ada beberapa concern yang harus diaplikasikan. Aku ngeliatnya seperti itu. Betul. Oke, Mbak Bu Tresna, sudah terjawabkah atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang merasa belum terjawab pertanyaannya Bu Tresna? Atau Mas Ray, mungkin teman-teman di WIME banyak juga kan yang kerja di multinational company, saya sendiri di international company, mungkin bisa sharing sedikit prosesnya, dan kebanyakan dari kita juga user Ibu Maya tuh sering interview juga, saya juga, jadi mungkin bisa di-share Mbak Maya, biasanya gimana sih kalau multinational company? Ini mau dari siapa dulu nih yang share? Mbak Maya dulu ini. Mbak Maya dulu, oke Mbak Maya. Itu sering banget interview kan. Kayaknya Mas Dedi dulu deh. Oke. Kalau dari aku, benar banget tadi yang bilang Mbak Ayang, kalau yang pertama sekali itu prosesnya akan berbeda-beda dari kebutuhannya. Usernya juga, biasanya usernya yang menentukan, aku nih butuhnya cepat, aku hanya butuh waktu 2 minggu misalnya kayak gitu, atau 1 bulan. Jadi akan berbeda dari satu user dengan user yang lain. User itu artinya orang yang akan memakai talent ini ya. Jadi misalnya saya program manajernya, ya berarti saya butuh orang
gitu. Jadi HR-nya biasanya matching dengan kebutuhan kita juga. Nah, benar banget sih ada beberapa poin dari Mbak Ayang yang saya setuju banget, yang saya kepikiran kayaknya kita perlu elaborasi juga nanti ini. Kalau CV itu masuknya ribuan ya, ratusan ribuan, dan orang yang seleksi itu pasti mencari yang signifikan, yang sesuai dengan kualifikasi yang dimau sama user. Kadang juga kita juga mendapatkannya sedikit misalnya, lalu setelah masuk ke interview, wah kok nggak sesuai dengan ekspektasi, lalu prosesnya diulang lagi. Jadi mungkin dalam pengalaman adik-adik atau saudara-saudara, kok ini rekrutmennya lama ya berulang-ulang gitu, ternyata karena memang belum kena di hati daripada usernya itu, misalnya kayak gitu. Ada satu juga kalau saya, biasanya saya tuh, ini juga Mbak Ayang, saya ngelihat kalau seandainya saya butuh orang tambahan, artinya orang ini akan melengkapi tim yang sudah ada. Artinya saya juga harus melihat pribadi, attitude dari orang ini bisa matching nggak sih kalau masuk ke tim saya, misalnya kayak gitu. Oh, saya butuh orang yang kreatif, orang yang berani bertanya, kolaboratif. Ada tadi banyak banget ya dipertanyakan, bahasa Inggris tentunya kayak gitu. Nah, jadi sangat-sangat subjektif juga ke kebutuhan user juga sih kalau di akunnya. Tapi banyak hal yang sudah Mbak Ayang sebutkan tuh benar-benar ternyata direfleksikan ke rekrutmen itu, oh iya benar banget gitu kayak gitu. Ya, kalau dari aku itu sih. Kalau dari Mbak Maya mungkin pengalaman di multinational company banyak kali ya. Ya mungkin dari saya kurang lebih sama dengan Mas Dedi ya. Pasti selaku user biasanya kita akan memilih orang yang familiar dengan kita kerjanya gitu loh. Jadi di sini mungkin bagi teman-teman yang lain juga ada di sini ya, network itu sangat-sangat penting banget. Menjaga atau memaintain network itu sangat penting, terutama dengan rekan tim kerja kita, terutama dengan atasan kita juga ya, karena kalau saya bilang di industri mining sama energi ini kan sangat sempit ya, orangnya juga mungkin saya sendiri pribadi udah ketemu dengan rekan kerja yang sama 2 atau 3 kali di perusahaan yang berbeda gitu. Jadi menurut saya ketika kita ingin meminta atau merequire satu orang untuk menjadi tim kita untuk sebelum dikomunikasikan ke HR, biasanya aku udah punya preference sendiri gitu loh. Aku tinggal kasih orang HR, oke, saya mau orang ini tolong diinterview karena saya udah pernah kerja sama dia. Itu aja sih yang bisa saya bagi. Thank you. Oke, thank you Mbak Maya. Ya kurang lebih sama sih. Paling kalau dari saya kan sebagai seorang yang pernah melakukan interview, mungkin kita juga butuh waktu ya untuk mengenali dan merecognize kompetensi dan potensi apa saja nih yang dimiliki oleh para pelamar yang masuk ke kita, gitu. Nah mungkin prosesnya itu bisa lama bisa bentar. Kalau lama mungkin dari kita butuh beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, yang perlu kita mungkin digali lebih dalam lagi atau mau kita dapatkan lagi, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses rekrutmennya itu, gitu aja sih. Ya. Ya. Oke, Mbak Ayang ada yang mau ditambahkan? Enggak, udah cukup. Enggak ya? Oke, Bu Tresna, sudah cukup ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Nanti bagi teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab hari ini, nanti akan bisa dijawab melalui email WIME saja ya. Jadi kita akan melakukan korespondensi melalui email WIME. Ya. Nah, pertanyaan terakhir adalah dari Rahma Dwika Pradita dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pertanyaannya adalah, bagaimana meningkatkan IQ dan EQ dalam lingkungan kerja untuk fresh graduate? Apakah kecerdasan IQ dan EQ terdapat hubungan dengan soft skill dan hard skill di lingkungan kerja? Terima kasih. Ya, Mbak Yang. Ya. Kalau tadi udah sempat saya diskusikan secara sekilas lah ya. Mungkin di sini saya akan lebih meng-highlight kepada EQ. Karena kalau IQ itu biasanya erat hubungannya dengan kemampuan teknikal kita. Nah, kalau bagaimana cara meningkatkannya, mau nggak mau ya belajar dulu lah ya. Belajar. Kalau misalnya kita di sekolah, itu saya sih merasanya pada saat dulu, di zaman saya belajar, di sekolah itu saya justru mendapatkan porsi terbesarnya itu adalah saya belajar terkait dengan kemampuan teknis saya.
Nah, kemampuan non teknis itu saya dapatkannya dari mana? Kemampuan non teknis itu terus terang saya ternyata jauh sekali banyak mendapatkan itu pada saat saya pertama, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S2 saya itu cukup jauh dari rumah. Mau nggak mau saya kepaksa dengan lingkungan. Saya harus independen. Saya belajar bersama dengan orang-orang yang sangat outspoken, yang sangat mandiri, yang hanya akan bertanya kalau mereka sudah tidak bisa menemukan segala sesuatunya itu di dalam buku literatur, maka mereka akan baru bertanya. Mungkin yang cukup ini ya culture shock buat saya sebagai orang Indonesia. Kadang orang Indonesia itu, saya nggak ngomong semuanya orang Indonesia seperti itu ya, tetapi generally speaking, orang Indonesia itu biasanya belum baca tapi udah nanya gitu. Nah itu yang itu yang mau nggak mau saya banyak belajar hal-hal non teknikal seperti itu dan di dunia kerja. Saya banyak sekali belajar hal-hal yang sifatnya non teknikal. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana cara kita memperkaya IQ kita? Salah satunya ini ya adalah pendapat personal saya berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan. Nanti silahkan Ray untuk menambahkan atau Mas Mbak yang ada di sini, Mbak Maya, Mas Dedi juga. Saya menurut saya pribadi EQ itu bisa sangat terbentuk hanya dengan exposure, pengalaman secara real. Kita bisa lah, kita belajar EQ itu apa, kita baca in any kind of books, any kind of literatur. Decision making itu apa, problem solving itu apa, kemudian kolaboratif itu apa. Itu kita bisa baca. Kita even nggak usah beli bukunya, kita googling aja sekarang itu banyak sekali literatur-literatur terkait dengan itu. Tetapi itu hanya bisa terasah dengan baik kalau kita memang willing dan jangan pernah berhenti untuk menceburkan diri kita sendiri ke dalam hal-hal yang memang memaksa kita untuk mengekspos diri kita ke situ. Problem solving misalnya. Kalau misalnya kita mahasiswa, Mbak, dari mana sih saya belajar problem solving? Udah, ikutin aja kegiatan mahasiswa. Jangan belajar terus. Atau kalau misalnya ada kesempatan untuk kesempatan untuk magang, kesempatan untuk bekerja, itu gunakan itu. Dengan catatan, saya sebagai orang tua juga, kuliah yang utama ya, jangan sampai yang lain-lainnya, jangan sampai side job-nya yang utama. Ini pesan sponsor sebagai orang tua yang masih belum mau menerima kenyataan bahwa kuliah itu nomor 2. Jadi kuliah yang utama lah ya, gitu. Maksudnya aktiflah di organisasi. Kemudian aktiflah untuk approach orang lain. Aktiflah untuk yang tadi seperti Mbak Maya katakan, build your network. Bahkan pada saat kita berpindah pekerjaan pun, kalau teman-teman saya bilang, please do not burn the bridge. Janganlah kita memotong tali silaturahmi atau tali kedekatan kita dengan kolega-kolega kita yang sebelumnya. Nah, itu kalau menurut pendapat saya terkait dengan EQ itu bisa didapatkan dari mana. Salah satu porsi yang terbesar itu adalah exposure kita terhadap hal-hal itu. Itu sih kalau menurutku, Ray. Ya, kalau menurut saya sih juga bersama ya, Mbak. Kalau IQ kan ya memang intelligent quotient kita gitu kan. Tapi menurut saya IQ itu sekarang nggak begitu dominan loh dalam kerja loh. Justru yang dominan itu menurut aku adalah EQ-nya kita. Ya, benar. Kayak EQ kita dalam hal teamwork, dalam bersosialisasi dan beradaptasi gitu kan. Itu memang jadi poin utama kita dalam memasuki dunia pekerjaan. Karena kan kita ketemu dengan banyak orang, banyak kepala gitu kan. Banyak keputusan-keputusan yang menurut kita mungkin kita tidak setuju, tapi kita harus menengahi bagaimana win-win solution kayak gitu, misalkan seperti itu. Nah itu memang kita dapetin dari pengalaman-pengalaman, kemudian baik yang menyenangkan maupun yang pahit gitu ya kita terima dari pekerjaan gitu yang membentuk IQ kita bisa meningkat gitu. Ya. Gitu menurut aku setuju banget sih Mbak. Iya. Aku mungkin sharing aja ya tadi dengan dengan siapa Ibu, Mas? Dengan Pak Rama Dwika Pradipta. Ya, dengan Mas Rama ya. Dengan Mas Rama ya. Ini saya kebetulan dulu itu menjadi salah satu semacam project manager untuk manajemen trainee di tempat saya. Nah, saya itu melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana
adik-adik saya ini berevolusi dari mereka yang tadinya fresh graduate sampai sekarang mereka itu sudah menjadi second layer kita lah ya, second layer atau suksesor lah, calon suksesor dari fungsi-fungsi manajerial yang ada di organisasi. Saya melihat mereka itu adalah lulusan anak-anak pinter semuanya, anak-anak pinter lulusan dari top university di Indonesia. Semuanya memiliki, menurut saya, ingredients yang sama. Tetapi saya pada saat berinteraksi dengan mereka dan juga dikonfirm oleh teman-teman saya ya dengan kolega-koleganya, dengan atasannya, mereka yang ternyata sekarang majunya itu paling pesat adalah misalnya ada 2 anak nih, sama-sama pinternya, sama-sama lulusan dari university ternama. Kemudian even jurusannya pun sama, mereka itu adalah teman sekelas. Cuman bedanya dalam pekerjaan, yang satu listening skill-nya luar biasa, pada saat dia mengerjakan, diberikan feedback, dia mau mendengarkan, dia mau menyerap, dia mau belajar, dan improve pekerjaannya itu dari feedback yang diberikan. Sementara yang satunya lagi, defensif luar biasa. Nah, akhirnya yang maju adalah siapa? Yang maju itu adalah si anak yang listening ini. Karena dari listening skill-nya itu, dia mencoba memahami, oh kemauan klien saya apa sih? Itu yang pertama. Oh oke, kalau memang kemauan klien saya itu, berarti pekerjaan yang saya sajikan kayaknya nggak pas. Nah ternyata dari dia mendengarkan, dia lebih mendeliver sesuatu yang pas kita butuhkan, dan dari situ juga dia belajar untuk memperbaiki hasil deliverable-nya dia. Dan itu ternyata membuat karir yang bersangkutan sekarang itu jauh lebih pesat dibandingkan temennya. Padahal kalau dari ingredients awalnya ya, secara technicality mereka sama gitu loh. Tapi memang benar pada saat itu tadi ya, pada saat if we want to climb the ladder, karir ladder, itu ternyata EQ itu sangat berpengaruh juga. Oke, setuju dengan Mbak Yang. Mas Rama sudah setuju ya, sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, berikutnya kita mau tutup saja ya Mbak Yang ya, karena waktunya juga. Bagi ya, teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab hari ini, nanti teman-teman bisa melanjutkan melalui email saja di wimeindonesia@gmail.com. Nanti teman-teman bisa melakukan diskusi atau bertanya melalui email tersebut ya. Oke, akhirnya sampai kita mau conclusion-nya dulu aja. Jadi seperti yang tadi Mbak yang ceritakan dari awal bahwa saat ini kita tengah menjalani yang namanya revolusi industri ya. Kita sedang memasuki yang namanya fourth generation yang dimana kita sedang memasuki semuanya diambil alih oleh teknologi. Tapi bukan berarti teknologi berdiri sendiri dengan manusia, tapi tetap teknologi berdampingan dengan manusia. Oke, dan akhirnya bagaimana saat ini teknologi itu mengubah bagaimana cara kita bekerja, mempengaruhi kondisi labor market kita saat ini, dan dengan adanya perubahan ini akhirnya menciptakan suatu lamaran kerja baru nih yang kita nggak pernah terpikirkan ada di 5, 10, 15 tahun lagi ya lalu, seperti misalkan kayak tiba-tiba ada content creator, ada YouTuber dan lain sebagainya gitu kan. Tapi konsekuensinya ada juga beberapa profesi atau pekerjaan yang juga ikutan hilang gitu kan karena adanya revolusi dari industri ini, gitu. Nah saat ini jadi tapi ada beberapa pekerjaan yang sulit digantikan oleh manusia, oleh mesin, karena tetap beberapa pekerjaan tersebut kita membutuhkan namanya social dan creative skill. Oke, karena tetap teknologi juga dibangun dan dibuild dan dipersonalize dengan adanya sentuhan dari skill atau human. Oke. Kemudian akhirnya yang dibutuhkan skill yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang mampu menguasai sekaligus pekerjaan dan mudah beradaptasi dan memiliki keinginan untuk belajar dan berubah. Dan bagaimana kita tetap bisa keep pace dan memperkaya diri kita dengan skill yang dibutuhkan? Ya, salah satunya adalah tetap beradaptasi ya, practice adaptability, kemudian tetap be agile, tetap luas, highly kolaboratif, kemudian pick up new skill dengan cara mungkin ikutin banyak seminar atau belajar mengenai problem solving, management skill, creativity, emotional intelligence, kemudian don't be panic ya, be positif, tetap memperkaya skill, knowledge, tapi juga meningkatkan personality kita, attitude kita gitu, untuk kita tetap bisa bertahan di tengah revolusi industri seperti ini.
Oke, kira-kira seperti itu aja ke summary-nya dari saya. Thank you banget Mbak Ayang untuk presentasinya. Sama-sama. Ya, thank you buat teman-temannya, ya, teman-teman lain yang sudah bertanya dan sudah menyimak. Dan saat ini saya kembalikan lagi ke Mas Dedi. Silakan Mas Dedi. Iya, terima kasih banyak Mbak Ayang, Mas Rey. Sebenarnya kayaknya kurang ya diskusinya. Ada banyak yang waktu pembicaraan itu ada muncul di kepala, wah kayaknya WIME harus follow up dengan materi-materi tertentu. Ada Ya, kayak betul. CV, soal core values, ada banyak hal yang hari ini aku belajar banyak hal juga sih dari Mbak Ayang. Jadi thank you banget, Mas Rey juga thank you banget. Semoga tidak bosan-bosan, siapa tahu ada request tambahan untuk sesi berikutnya ya Mbak Ayang ya. A quick brief dulu dari kita, survei summary-nya 74% itu perempuan hari ini, laki-laki kita belum bisa mendobrak angkanya, masih di bawah 30% nih. Jadi masih ada pekerjaan tambahan dari kita untuk nambah peserta laki-laki. Kemudian kebanyakan belum bekerja ya, jadi berarti relevan sekali diskusi kita hari ini. Kelihatannya masih masih di sekolah maupun memang baru kelar dan belum bekerja. 77% itu di STEM, jadi ada teman-teman yang ikut relevan dengan mining dan energi. Kemudian motivasinya nih Bayang ini dan Mas Rey ini juga pingin academic achievement sih sebenarnya dan mengembangkan interest maupun passion-nya di bidang ini digeluti sekarang. Kemudian, nah ini dream job-nya itu kebanyakan masih mining dan energi. Jadi karena kuliahnya tadi ada sekitar 70-an juga di mining and energy, dream job-nya tetap di bidang yang sama, tapi ada juga nih yang ingin startups dan seterusnya. Kemudian rata-rata atau majority itu ingin kerjanya ternyata field work ya, jadi bukan manajemen gitu. Itu aja. Kemudian saya sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari Miners Development Center, ITB Alumni Tambang, kemudian Ecodex, Dunia Tambang.co.id, sama Wanita Network. Sampai jumpa di masterclass berikutnya, dan pesan dari operator, kita nyalain video untuk diambil fotonya. Jadi mungkin di para peserta. Oke, semuanya tolong nyalain videonya ya. Oke. Bentar ya. Yang belum nyalain boleh nyalain dulu. Oke. Mbak Glory belum, Alamanda, Windy Markamah ya. Oke, kita capture yang slide pertama dulu. 1, 2. Oke, terus bentar ya. Sebentar, oke. Banyak yang belum nyalain nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Silakan Mas Dedi. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semua. Sampai jumpa di masterclass berikutnya. Dan kalau mau interaksi sama kita, jangan lupa ya di LinkedIn. Nanti ada acara-acara, bisa up to date di situ. Makasih Mbak Ayang, Mas. Terima kasih Mas Dedi, Re. Terima kasih semuanya. Mbak Ayang, thank you Mas Mama Dedi. ya. Thank you Mbak Ayang. Thank you Mas Dedi. Thank you. Terima kasih Mas Tuge ya. Thank you. Thank Well you ya. done. Sehat-sehat, bye-bye.